Untuk membuka acara siang hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Danang Hidayatullah, Ketua Umum dari Ikatan Guru Indonesia, untuk membuka acara sekaligus memberikan kata sambutan. Kami persilahkan Pak Danang. Baik, terima kasih Bu Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir di acara webinar ESER dan IPO hari ini. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, di mana kami dengan ESER terus bersinergi untuk menelurkan pemikiran-pemikiran baru, gerakan-gerakan baru yang kelak kita akan sebut dengan gerakan innovative behavior. Judul webinar hari ini sangat menarik yang sudah diramu oleh teman-teman ESER dan teman-teman IPI. Namun kesempatan hari ini saya hanya membuka acara dan izinkan saya untuk menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah ada di ruang panelis, terkhusus kepada Pak Riko Gunawan. Selamat siang Pak Riko dari ESER. Ya, Pak. Pak Tony dari Jelajah Ilmu dan teman-teman yang lain. Juga khusus kepada Pak Fatur, Bupres, dan juga Kepala Sekolah yang sungguh luar biasa, menginspirasi bukan saja di Lombok Utara, di NTB, tapi juga sudah ruang lingkupnya nasional. Hari ini tentu materi yang dikaji, yang dipaparkan tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah knowledge management, yang kedua adalah interaktif. Dua hal ini di organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia berakar pada dua hal yang kita rangkum dalam moto kita, sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Di luar itu, perubahan yang ada ini kita sikapi dengan sangat cepat dan dengan secerdas mungkin, sehingga kita tidak lagi dijuluki dengan guru-guru yang ketinggalan zaman. ESER dengan segala inovasinya tentu kami dukung dan kami berharap bisa terus mengembangkan sehingga kebermanfaatannya bisa diterima oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, di periode kami Ikatan Guru Indonesia pada 5 tahun ini memiliki dua fokus utama. Yang pertama adalah sinergitas. Bagaimana kita bisa membangun sinergi dengan semua elemen, baik itu pemerintah maupun swasta, termasuk hari ini kita bersinergi dan berkolaborasi dengan ESER dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih bermanfaat untuk Indonesia. Yang kedua adalah fokus kita pada pemberdayaan, empowerment, yang kita harapkan pemberdayaan guru-guru ini menuju apa yang kita sebut dengan building and serving our nation. Bagaimana kita bisa membangun dan melayani bangsa ini dengan baik. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, tadi di awal saya sudah menyinggung tentang knowledge management dan interaktif. Dua hal ini yang nanti akan berujung pada yang kita sebut dengan innovative behavior. Innovative behavior berarti kita menyertakan semua daya yang kita miliki untuk menelurkan sebuah kebaruan, kreativitas, sehingga kita bisa merespon perubahan dengan sangat tepat dan cepat. Hari ini saya yakin Bapak Ibu, terkhusus kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pasti menunggu-nunggu apa kebaruan yang ditawarkan oleh ESER, oleh teman-teman dari Jelajah Ilmu, untuk bisa mendorong percepatan pergerakan pendidikan di zaman yang sudah mulai kita akan memasuki era yang kita sebut dengan era blended learning. Semoga materi yang dipaparkan hari ini bisa menambah pengetahuan dan bisa menambah kreativitas kita, karena pada dasarnya keterbukaan pikiran adalah nomor satu sehingga kita bisa mau berubah. Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar, terima kasih sudah membersamai webinar ini. Salam sukses dan salam sehat selalu. Selamat mengikuti
webinar dengan nyaman dan dengan hati yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bergerak, menggerakkan untuk perubahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Danang atas sambutannya. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Danang, bahwa intinya tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Dan bahwa kita sebagai guru harus menjadi dan bermental driven atau bukan passenger. Artinya kita semua harus bergerak bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Danang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengundang Bapak Reko Gunawan selaku Head of Commercial Product Acer Indonesia untuk memberikan kata sambutan sekaligus paparan mengenai Acer for Education. Dipersilakan kepada Bapak Reko. Ya, terima kasih Bu Fafa. Terima kasih juga kepada Pak Danang. Kami senang sekali bisa berkolaborasi dengan IGI untuk mengadakan acara pada siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu yang sudah bergabung? Kita ya bersyukur untuk bisa melakukan satu seminar pada siang hari ini, dan kami berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa diterapkan juga di sekolah masing-masing. Kita tahu dari pemerintah sudah, Kemendikbud ya, sudah mencanangkan untuk pembelajaran tatap muka ya secara terbatas di tahun ajaran yang baru ini. Nah, tentu perlu ada perubahan ya dalam cara mengajar. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya interactive blended learning. Mari kita lihat apa sih itu yang dinamakan blended learning ya. Jadi ini definisi secara sederhana aja. Jadi blended learning ini adalah penggabungan dari pembelajaran tatap muka di sekolah, di dalam ruang kelas, dengan online learning, jadi pembelajaran dari rumah. Jadi keduanya ini digabungkan. Kalau kita lihat dari sini, ada beberapa karakteristik ya dari pembelajaran di sekolah, di kelas, dan pembelajaran secara online. Banyak hal-hal positif yang kita bisa dapat sebenarnya dari pembelajaran tatap muka. Kita tidak bisa pungkiri itu ya, karena kita semua sebagai makhluk sosial, kita perlu ketemu orang, tatap muka, ngobrol. Nah, ini beberapa yang tentunya murid bisa dapatkan ya, kalau dengan ketemu dengan baik guru-guru, baik dengan teman-temannya. Nah, guru ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan feedback juga secara pribadi. Nah, ada personal time-nya, ada counseling-nya ya, kita tahu. Jadi kalau ada anak yang mengalami masalah, dia bisa curhat dengan gurunya. Nah, ini semua bisa kita dapatkan kalau ada pembelajaran yang tatap muka ya, tentunya lebih baik. Dan progress tracking. Ada guidance, ada assessment, ada juga aktivitas ya secara praktikal. Nah, sedangkan kalau dari online learning juga ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan kebaikan-kebaikannya ya, hal-hal positifnya, yaitu self-study, di mana si murid bisa belajar sendiri. Karena dia sudah punya perangkatnya, dia sudah punya materi untuk belajarnya, jadi bisa melakukan yang namanya pembelajaran asinkronus. Kemudian mobilitasnya juga tidak terbatas, karena dengan menggunakan peringkat bisa belajar di mana saja. Self-direction, bisa ya maksudnya bisa sesuaikan dengan waktu dan ya tempat masing-masing. Self-tracking, kita juga bisa melihat ya si guru, maksudnya dari sisi murid, dan orang tua juga bisa melihat sejauh mana progresnya. Karena semua kalau pembelajaran di dalam online learning ini, di dalam daring, itu semua kita bisa lihat data-datanya secara terperinci. Kapan kita ada satu sesi video conference misalnya, pembelajaran jarak jauh. Bagaimana, apakah dengan bukunya, apakah bukunya sudah dibaca, sejauh mana. Nah, kalau dengan menggunakan digital book, itu semua kita bisa melihat dan bisa di-tracking. Kemudian ada online assessment. Jadi mudah sekali ya kalau kita punya perangkatnya, kita bisa melakukan online assessment di mana saja, tidak terbatas. Kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi tentunya, ada grup chatting-nya, ada grup discussion-nya. Jadi bisa juga melakukan chatting ataupun diskusi. Memang mungkin tidak seperti kalau kita
berhadapan langsung ya, tatap muka ya. Tapi kedua hal ini bagaimana digabungkan, ini menjadi satu pembelajaran yang baik, bisa efektif, bisa efisien buat si murid dan guru. Nah, faktor-faktor apa aja sih kunci keberhasilan dalam satu e-learning ataupun blended learning ya? Tentunya perlu ada teknologinya ya, perlu ada device-nya, availability-nya seperti apa? Apakah ada device-nya apa? Menggunakan misalnya punya laptop, punya desktop, punya tablet, punya smartphone. Bagaimana dengan konektivitasnya? Kita bicara kuota ya, tentunya pemerintah sudah membagikan kuota ke masing-masing murid ya. Nah, ini salah satu yang dukungan dari pemerintah mengenai konektivitas. Kemudian reliability-nya, tentu juga perangkat teknologi juga perlu yang dapat diandalkan ya, jangan waktu mau dipakai problem. Nah, ini satu sisi dari teknologi yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran e-learning ataupun blended learning. Kemudian dari sisi desainnya, kontennya seperti apa? Apakah kontennya sudah ada dalam bentuk digital? Ada e-booknya, interface dari programnya seperti apa ya, dari aplikasinya? Apakah mudah dipakai atau agak sulit? Ya tentunya kita berharap programnya mudah dipakai ya, jadi tidak perlu lagi yang namanya pembelajaran yang learning curve-nya yang terlalu sulit. Kemudian dari sisi human-nya, pedagoginya, cara mengajar juga tentunya beda ya, antara belajar tatap muka atau belajar mengajar secara daring. Tentu ada perbedaan, di mana kalau kita tahu kalau daring itu biasanya attention span-nya ataupun daya ruang untuk atensi dari sisi murid biasanya lebih terbatas. Mereka mungkin lebih banyak distraksi ya kalau di rumah. Kemudian komunikasinya juga gimana, baik antara guru dengan murid, guru dengan orang tua, dan attitude juga penting. Kita tahu mindset ini penting ya, jadi attitude mindset. Kita perlu mengadopsi satu sistem pembelajaran yang baru. Nah, ini harus kita hadapi dengan sikap yang positif. Kita perlu melihat ini sebagai tantangan, tapi juga di sini kita bisa belajar lebih banyak lagi. Tentu di mana setiap ada tantangan, pasti ada kesempatan juga kita bisa belajar lebih banyak. Ya. Jadi harus positif mindset-nya. Kemudian dari sisi support-nya, training-nya, resource-nya tentu para guru, murid juga perlu ya didukung supaya bisa menguasai pembelajaran e-learning ini. Dan yang terakhir tentu evaluasinya, assessment-nya. Bagaimana, apakah semua sistem ini efektif, dapat dipakai dengan baik, kualitasnya gimana, apakah lambat, susah aksesnya, atau smooth, lancar, tidak ada masalah. Nah, ini faktor-faktor yang penting sebagai kunci keberhasilan di dalam suatu pembelajaran e-learning. Nah, dalam hal ini Acer kami mempunyai solusi platform pendidikan yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut, dan perangkatnya. Jadi Acer sebagai enabler, sebagai IT atau teknologi vendor, kami bisa membantu sekolah bagaimana bisa memenuhi kriteria-kriteria kunci keberhasilan ini. Nah, apa sih peranan Acer dalam pendukung dunia pendidikan? Kami punya solusi yang lengkap, jadi kalau Bapak Ibu mungkin dengar selama ini Acer ada laptopnya, ada desktopnya. Kami punya betul hardware yang lengkap, juga ada proyektornya, Acer punya LCD monitornya, banyak hal lagi ya, server juga. Dan ditambah di tahun ini kami punya solusi juga platform pendidikan jelajah ilmu. Kemudian produk-produk kami memang didesain juga khusus untuk pendidikan, karena memiliki ketangguhan military grade yang sudah memenangi penghargaan juga top brand. Nanti kita akan lihat sedikit satu video mengenai apa sih military grade itu ya untuk sebuah produk desktop notebook. Nah, kemudian terpercaya. Acer sudah 20 tahun lebih di Indonesia, dan kami ini selama ini menjadi mitra sekolah yang terpercaya karena kami sudah berpengalaman melakukan deployment perangkat ke ribuan sekolah selama ini. Kemudian kami juga membuka peluang kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan co-marketing, publikasi, pelatihan, sertifikasi guru, termasuk juga kami mau mengajak para guru untuk bergabung di satu komunitas yang kami namakan Guraru, Guru Era Baru. Bapak Ibu bisa lihat di sini di guraru.org. Di sini guru bisa saling berbagi
saling menginspirasi, saling berbagi mungkin RPP-nya. Nah, ini beberapa hal yang Acer lakukan dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kami juga meluncurkan dalam tahun ini yaitu program Acer for Education. Jadi ini program memang khusus buat dunia pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah, buat para guru, orang tua, murid, dan juga para kepala sekolah. Nah, tujuannya dari Acer for Education ini agar bagaimana transformasi digital bisa dilakukan dengan baik oleh sekolah. Karena ini menjadi satu tantangan yang tidak mudah ya bagi sekolah. Tentunya kami ingin berbagian untuk membantu. Nah, apa aja sih pilihan program Acer for Education? Jadi ada 3 paket. Kalau kami, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ada yang namanya paket yang pertama yaitu paket Edu. Kemudian ada paket Edu Plus dan Edu Ultimate. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu penawaran harga khusus untuk perangkat ya, jadi perangkat kerasnya. Jadi harga khusus untuk sekolah, untuk guru, untuk muridnya. Semua akan kami berikan harga khusus. Kemudian kami juga akan memberikan gratis satu aplikasi LMS Jelajah Ilmu selama 1 tahun yang nantinya akan dibundling dengan produk hardware yang dibeli oleh pihak sekolah. Kemudian kami juga akan support sponsorship event-event yang ada di sekolah. Nah, untuk paket Edu Plus, kami juga berikan laptop untuk guru secara gratis untuk jumlah unit tertentu. Kemudian kami juga mendukung untuk program pelatihan dan sertifikasi guru. Ini untuk yang program Edu Plus. Dan untuk yang Edu Ultimate, kami melakukan co-marketing, publikasi bersama sekolah, sama-sama kita melakukan marketing. Kami punya channel sosial media yang kami bisa sampaikan apa yang kami lakukan bersama dengan sekolah untuk melakukan transformasi digital. Jadi itu salah satu lah bentuk dari co-marketing yang kami bisa lakukan bersama sekolah. Kemudian juga smart classroom branding. Jadi di sini kita bisa mendukung sekolah bagaimana mendekorasi lah ya, mendekorasi satu ruang kelas, memperlengkapi satu ruang kelas menjadi smart classroom. Jadi kelas yang pintar ya, dengan dukungan teknologinya, dengan berbagai hal yang bisa mendukung pembelajaran blended learning ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, program Edu Plus dan Edu Ultimate ini kalau Bapak Ibu lihat di bawah ini memang ada kriterianya yaitu untuk pembelian hardware dari 100 sampai 300 unit, 301 sampai 800, dan Edu Ultimate ini untuk yang 800 ke atas. Nah, untuk perangkat sendiri, hardware, kami punya laptop, kami punya desktop, dan kami punya proyektor dan smart touch. Untuk laptop sendiri, kami punya beberapa macam bentuk ya laptop. Kalau sekarang kita tahu laptop bukan hanya seperti laptop yang dulu yang seperti ini ya, mungkin yang di tengah ini laptop yang biasa, konvensional, clamshell, sebutan kita clamshell. Nah, sekarang sudah ada yang namanya laptop 2-in-1, yang touchscreen juga. Jadi bisa dilipat 360 derajat, bisa semacam tablet, kemudian ada penanya, aktif pena, jadi si murid dan guru bisa menulis-nulis seperti menulis di kertas. Kemudian juga kami punya laptop yang cukup tinggi dari sisi performanya. Ini biasa dibutuhkan oleh misalnya sekolah SMK, atau juga bahkan ke universitas untuk melakukan desain. Misalnya perlu rendering video, perlu desain gambar, perlu misal menciptakan sesuatu di graphic design software, AutoCAD, dan lainnya. Nah, ini perlu memang laptop yang mempunyai performa prosesor dan grafik yang baik ya tentunya ya. Dan kami punya desktop juga, server. Kemudian kami juga punya proyektor dan smart touch kit. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada logo military grade di laptopnya. Apa sih military grade itu ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi military grade ini adalah satu standar bagi sebuah produk, dalam hal ini sebuah laptop Acer, di mana diuji daya tahannya. Misalnya terjatuh dari ketinggian 122 cm. Jadi memang laptop ini sudah diuji di pabrik kami, di R&D kami, dijatuhkan dari berbagai macam sudut ya.
dalam ketinggian 122 cm dan ini bisa tahan, tidak rusak. Kemudian temperatur tinggi dan temperatur rendah. Misalnya ada sekolah yang di dataran tinggi, tentu lebih dingin dan biasanya cenderung laptop mungkin lebih sering ngadat kalau di cuaca yang lebih dingin ya. Nah, tapi untuk laptop yang memiliki military spec ini bisa tahan tentunya karena sudah diuji coba. Kemudian kelembapannya juga getaran dan hujan, percikan air ini juga yang penting karena seringkali tidak sengaja ya, misalnya si murid tertumpah laptopnya dengan air minum ya misalnya. Nah, untuk laptop ini tahan karena biasanya laptop kalau yang tidak memiliki standar military spec akan rusak langsung. Begitu kesiram air, konslet, rusak, terbakar gitu ya, terbakar di dalamnya ya, dan tidak akan bisa nyala lagi. Nah, selain itu juga pasir dan debu. Tentunya di daerah-daerah tertentu yang banyak debu akan mempengaruhi dari kinerja si laptop tersebut ya, akan cepat rusak lah. Baik, Pak Amor mungkin bisa sekilas tampilkan mengenai video dari salah satu laptop kami, yaitu TravelMate B3. Ini yang memang sudah diuji coba, memiliki standar military grade. But what really defines the Asus Spin B3 is how tough and hard-wearing it is. First of all, the Asus Spin B3 has military standard certified impact resistance. It takes a lot to earn military standard certification. MIL standards, MIL STD 810G, are a set of US military grade tests that determine whether a product measures up as truly durable. And the Asus Spin B3 earned its stripes with flying colors. What were the key features that helped the Asus Nah, Spin ini B3 bisa achieve this? menghadapi tekanan sampai 60 kg ya. A moisture-resistant touchpad and a spill-resistant Ini disiram air. The Asus Spin B3 has a shock-absorbent bumper and an ability to handle Shock absorbent, jadi bisa misalnya ke bentur-bentur, itu juga bisa tahan. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Saya serahkan ke Ibu Fafa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Riko atas kata sambutan serta paparan materinya. Benar sekali bahwa Bapak Ibu semua bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus mulai melakukan transformasi digital dengan lebih cepat. Dipercepat juga pada keadaan kita di saat pandemi ini sehingga semua sekolah nantinya terutama di tahun ajaran baru nanti kita semua harus menyelenggarakan tatap muka terbatas. Di tengah pandemi kita harus new normal, sehingga konsep blended learning ini memang akan dan harus diterapkan di banyak sekolah. Nah, Aser di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita harus melakukan blended learning ini, dan Aser menawarkan referensi bagaimana solusi pembelajaran tatap muka terbatas melalui interaktif blended learning, yang nanti secara detail akan lebih dipaparkan lagi oleh Pak Tony dan juga akan disampaikan mengenai materi blended learning ini untuk pemateri kita yang berikutnya. Baik. Untuk sharing session yang selanjutnya, kita akan mengundang Bapak Mohfadzur Rahman, SPD, yang kita semua sudah dengarkan tadi di awal bagaimana kompetensi beliau. Sekarang beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana beliau memanajerial sekolahnya, sekaligus bagaimana beliau membawa organisasi MKKS serta IGI Lombok Utara dalam strategi nantinya menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, kami persilahkan kepada Pak Fatur untuk pemaparan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya share screen dulu ya.
Baiklah, saya akan memaparkan Bapak sekalian, para peserta, dengan topik adalah interaktif blended learning. Seperti kita tahu di awal-awal pandemi ya, dari sekitar Maret 2020 bahwa negara kita dinyatakan mengalami wabah COVID-19. Nah, mulai sejak itu, maka pemerintah menerapkan apa yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan belajar dari rumah atau BDR. Ya. Nah, mau tidak mau ketika melaksanakan BDR, siswa dengan guru itu tidak bisa ketemu, maka disinilah kita membutuhkan teknologi. Nah, sekarang walaupun nanti dibolehkan untuk pembelajaran tatap muka, tetap tatap mukanya itu tidak boleh full, alias terbatas. Jadi tatap mukanya tidak bisa kayak dulu, yang kalau dulu itu 1 hari itu bisa ketemu siswa sama guru itu selama 6 jam sampai 8 jam. Nah, sekarang itu paling banter itu hanya 50%-nya, separuh anak-anak boleh ke sekolah. 1 ruang kelas pun juga hanya boleh di separuh. Nah, berarti separuhnya anak-anak itu masih tetap belajar di rumah ya, atau BDR. Nah, mau tidak mau maka konsep blended learning ini harus kita kenal, harus kita terapkan, harus kita terapkan di sekolah. Ini suatu tuntutan, suatu keharusan karena kondisi pandemi COVID. Ya. Oke, sekarang pelan-pelan kita bahas apa itu blended learning ya. Nah, definisinya. Ada 2 definisi nih tentang blended learning ya. Blend itu karena kalau dari bahasa Inggris artinya campuran. Apa yang dicampur ya? 1, campuran pembelajaran offline dan online. Ini definisi pertama. Jadi tatap muka di kelas, ketemu langsung dengan gurunya, itu namanya pembelajaran offline. Nah, ketika tidak ketemu dengan gurunya, ya menggunakan teknologi internet, nah maka itu disebut dengan pembelajaran online. Nah, gabungan dari pembelajaran offline dan online itu disebut dengan pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, ada juga definisi yang lain ya, campuran pembelajaran menggunakan teknologi dan non-teknologi. Jadi kalau dulu kita jarang mungkin menggunakan teknologi, nah sekarang itu kan kita sudah menggunakan gawe, menggunakan Android, menggunakan komputer dan sebagainya, gitu ya. Kadang-kadang kita menggunakan teknologi, tapi kadang-kadang juga tidak menggunakan teknologi. Campuran ini juga disebut blended learning. Nah, dari 2 definisi ini, kata kuncinya itu teknologi ya. Nah, definisi pertama membutuhkan teknologi. Definisi kedua juga membutuhkan teknologi. Nah, teknologinya itu ya apa nanti yang kita sebut dengan LMS, yaitu Learning Management System, yaitu suatu program, suatu software yang digunakan untuk mengelola pembelajaran digital atau pembelajaran elektronik atau pembelajaran jarak jauh. Nah, itu disebut dengan Learning Management System ya. Nah, kita lanjut ya. Di LMS itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola pembelajaran secara digital. Nah, LMS ini Bapak sekalian, para peserta webinar pada siang hari ini itu ada 2 macam ya. Yang pertama itu LMS itu harus tanpa diinstal ya. Yang pertama tanpa diinstal. Artinya sistem sudah siap tinggal pakai. Nah, yang kedua yang sebelah kanan yang background warna biru harus diinstal. Ketika dia harus diinstal maka membutuhkan yang namanya domain, membutuhkan namanya server atau membutuhkan hosting ya. Nah, nanti mana yang kita pakai maka tergantung kondisi kita, tergantung SDM kita ya. Tergantung sarana dan prasarana. Oke, kita bahas dulu yang
LMS jenis tanpa install, artinya sistem sudah siap. Nah, mungkin Bapak sekalian sudah pernah dengar tentang Google Classroom ya. Google Classroom ini adalah LMS yang dikembangkan oleh Google, ada juga Psikologi ya, ada juga Microsoft Teams. Microsoft Teams ini adalah LMS yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Nah, saat ini Google dan Microsoft ini dua-duanya sedang kerjasama dengan Kemdikbud ya. Kita tahu bahwa kemarin kita mendapat akun pembelajaran ya, belajar.id ini menunjukkan bahwa Google ini sekarang sedang mendekati, dalam kutip yang mendekati Kemdikbud. Nah, tidak ketinggalan juga Microsoft, ini memang rival ya. Microsoft juga mendekati Kemdikbud ya, maka saat ini itu kalau tidak salah akan menyelenggarakan tentang diklat Microsoft 365 yang peserta juga banyak, kayak di Google kemarin ya. Ada juga Edmodo, ada Ruang Guru ya. Ruang Guru juga fenomenal ya. Ruang Guru kemarin malah di-endorse sama presiden ya. Ruang Guru ini pendirinya anak muda yang sekarang juga banyak digunakan. Ada juga Kuiper. Kuiper ini ada huruf lama tapi sekarang kayaknya sudah, walaupun sekarang masih eksis, tapi sekarang jarang terdengar. Nah, tidak kalah pentingnya juga ternyata Acer itu juga mempunyai learning management system yang disebut dengan jelajah ilmu. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Tony apa itu jelajah ilmu gitu ya. Nah, dari sekian platform LMS yang tanpa install, artinya sistem sudah siap, itu masih bisa dibedakan menjadi dua ya. Ada juga LMS itu yang hanya sistemnya saja yang disediakan. Ada juga disediakan sistem sama kontennya sekaligus ya. Google Classroom, Psikologi, Microsoft Teams, Edmodo ini semua memang siap sistemnya, tinggal pakai. Tetapi kontennya diproduksi sendiri oleh guru atau pengajar. Nah, tetapi ada juga jenis kayak Ruang Guru, kayak Kuiper, kayak Jelajah Ilmu. Ini di samping sistem sudah siap, kontennya pun memang juga sudah siap ya. Cuma ya memang ada konsekuensinya gitu ya. Ketika hanya sistem yang disediakan itu biasanya itu free ya. Free artinya tanpa berbayar, walaupun nanti kalau kita mau upgrade itu juga bisa. Tetapi ketika sistem sudah siap, konten juga sudah ada, itu biasanya platform itu adalah platform berbayar, ya. Kan berbayar tentu dia layanannya lebih daripada layanan yang free, ya. Nah, dari sekian ini itu platform LMS yang siap pakai itu biasanya di dalamnya itu bisa enroll siswa, bisa enroll guru, bahkan juga bisa enroll wali murid atau orang tua. Bahkan di Jelajah Ilmu juga bisa masuk akun kepala sekolah. Ya kalau tidak salah kalau di Jelajah Ilmu nanti kepala sekolah bisa masuk, siswa bisa masuk, kemudian guru bisa masuk, kemudian orang tua juga bisa masuk. 4 komponen bisa kerjasama di Jelajah Ilmu, dan di Jelajah Ilmu ini nanti juga di sana juga sudah siap kontennya, baik berupa video, baik berupa buku digital dalam bentuk PDF, ada juga fitur sinkronus, yaitu online bersama-sama guru dan siswa, baik menggunakan media chat atau media yang lain. Nah, berikutnya di samping ada LMS yang siap pakai, ada juga LMS yang harus kita install terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita install maka tentu butuh server ya, kita butuh server. Nah, LMS yang model ini itu mungkin sudah kita pernah dengar namanya Moodle ya. Moodle ini paling kita kenal ya. Jadi Moodle tidak siap pakai, jadi harus kita butuh server, kita install baru kita bisa pakai. Kita install, kita buat kelas, kemudian kita masukkan konten. Jadi jelas kontennya di sini juga belum ada. Sistemnya belum siap, konten belum siap, tetapi
programnya yang sudah siap, siap untuk diinstal. Ada juga eTutor, ada juga Camilu, ada juga Efron ya. Jadi beberapa yang saya tunjukkan ini contoh saja ya, contoh LMS yang kalau mau kita gunakan harus kita install dulu. Nah, cuma di sini punya kelebihannya, yang install ini kelebihannya itu bisa kita gunakan secara offline, bisa juga kita gunakan secara online ya. Ketika jaringan di sekolah tidak memadai, kayak sekolah saya ini adalah sekolah yang agak jauh dari kota, sekolah pinggir ya, sekolah udik, sekolah desa. Di sana internet belum stabil, belum masuk yang namanya fiber optik ya, IndiHome belum masuk. Yang masuk ya hanya jaringan seluler ya. Kita tahu jaringan seluler ini apa namanya, koneksinya tidak stabil ya, tidak stabil. Sehingga di sekolah saya belum bisa menggunakan LMS yang sifatnya online. Jadi saya lebih kepada menggunakan LMS yang sifatnya adalah offline. Jadi saya mempunyai server bekas UNBK, saya install dulu. Saya install menggunakan Moodle, kemudian di sekolah di tiap-tiap kelas saya pasang akses point ya. Nanti anak-anak bisa mengakses melalui ruang-ruang kelas, tetapi tidak memerlukan koneksi internet, cukup menggunakan jaringan LAN ya. Ini adalah jenis-jenis tentang learning management system, dan salah satunya ada yang namanya jelajah ilmu yang dikembangkan oleh Acer, nanti akan dijelaskan lebih detail, lebih jelas, lebih luas oleh Pak Tony. Oke, saya lanjut ya. Mengapa blended learning itu memerlukan LMS ya? Mungkin gini, dulu awal-awal belajar jarak jauh, awal-awal belajar dari rumah itu yang tidak tahu apa itu LMS, tidak tahu itu konsep yang benar apa itu belajar jarak jauh, siswa itu digempur dengan tugas ya. Guru satu memberikan tugas satu saja. Ada 15 guru masing-masing satu saja tugas, maka siswa akan mendapatkan 15 tugas. Nah, coba bayangkan, itu baru satu guru. Baru satu tuh tugas. Nah, itu mengapa waktu awal-awal itu guru belum kenal, sehingga dikiranya bahwa belajar jarak jauh, dikiranya belajar dari rumah itu identik dengan tugas. Jadi guru tidak tahu di manakah tempat memberikan materi, di manakah tempat diskusinya, di manakah tempat menilainya, tidak tahu. Mengapa? Karena teman-teman guru waktu itu belum banyak yang kenal dengan learning management system, ya. Jadi mengapa LMS itu diperlukan? Karena untuk mengorganisasi atau mengelola bahan ajar dan bahan uji secara terstruktur. Kita bisa saja menggunakan WA ya, WA bisa juga untuk belajar jarak jauh. Tetapi di WA itu kan tidak ada di sana untuk mengelola nilai, tidak ada. Tidak ada juga untuk mengelola materi. Jadi materi bisa kita saja bisa share ke siswa, tapi kan nanti materi itu akan numpuk, bertumpuk-tumpuk, akan ketindih. Sehingga ketika siswa mencari materi yang akan digunakan, akan dibaca, dipelajari, bisa saja materi sudah jauh di atas, sudah tertindih, sehingga anak-anak kesulitan untuk mencari materi, gitu kan? Itu salah satu kekurangan WA. Memang bisa, tetapi tidak terstruktur. Termasuk asesmennya, kalau di LMS itu kan bisa otomatis ya, bisa otomatis. Nanti ketika siswa mengerjakan soal, langsung dikoreksi, langsung ada daftar nilainya. Nah, kalau di WA kan tidak bisa, gitu ya, tidak bisa. Maka itulah diperlukan namanya LMS ya, untuk mengorganisasi atau mengelola bahan ajar dan bahan uji secara terstruktur. Kalau tidak menggunakan LMS, maka kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada siswa secara baik. Jangan-jangan hanya tugas saja yang diberikan ya. Nilainya taruh di mana tidak jelas, kemudian materi taruh di mana juga tidak jelas. Maka LMS ini sangat diperlukan. Nah, jenis-jenisnya tadi sudah saya paparkan di slide terdahulu, dan nanti juga akan dipaparkan ya
LMS yang dikembangkan oleh Esser yang disebut dengan Jelajah Ilmu, nanti akan dipaparkan oleh Pak Tony. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini terminologi yang sering kita dengar ya. Daring dan luring ya. Ini daring ini kalau dalam KBBI namanya daring ya. Istilah bakunya ini diindonesiakan dari istilah online. Kemudian luring ini diterjemahkan dari offline ya. Daring itu adalah ketika perangkat itu terkoneksi dengan sambungan internet. Nah, luring itu berarti tidak terkoneksi dengan sambungan internet. Nah, LMS itu tadi kan bisa daring, bisa luring ya. Bisa daring, bisa luring. Kemudian LMS, tadi sudah saya jelaskan, LMS itu adalah software-nya ya, software-nya atau programnya yang digunakan untuk mengelola pembelajaran secara digital ya. Digital ini tidak harus offline, tidak harus online. Bisa saja offline, bisa saja juga online. Nah, kelas digital. Nah, kelas digital itu kelas yang dibentuk. Jadi setelah ada LMS, ya LMS itu kan secara globalnya rumahnya gitu ya, atau sekolahnya. Kemudian ketika dibentuk kelas-kelas, katakanlah kita punya 10 rombongan belajar, akan dibentuk nanti kelas digital sebanyak 10 rombongan belajar. Nah, kelasnya itu disebut dengan kelas digital. Yang namanya kelas ya di sana ada gurunya, gitu kan, ada siswanya, ada materinya, ada soalnya, dan lain sebagainya. Yang namanya kelas, walaupun kelasnya kelas digital, ya semuanya serba digital, materi-materi bentuk digital, dalam bentuk video, dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk EPUB, dalam bentuk Word, dan sebagainya. Itu materi dalam bentuk digital. Soalnya tentu juga dalam bentuk digital, ya, tidak dalam bentuk kertas tentunya, dan sebagainya. Nah, e-learning itu pembelajaran elektronik ya. Pembelajarannya disebut dengan pembelajaran elektronik. Kelasnya disebut dengan kelas digital. Wadah globalnya disebut dengan learning management system gitu ya. Itu ini anunya supaya kita tidak salah ya. Tidak salah memaknai terminologinya. Kemudian ada juga sering kita dengar ya, sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus itu terjadi ketika siswa dan guru itu online bersama-sama, ya, online bersama-sama. Nah, online bersama-sama itu bisa menggunakan media chatting atau media video conference, gitu ya. Jadi ketika guru diskusi sama siswa, ya, diskusinya langsung online bersama-sama, ya, bisa menggunakan chatting, bisa menggunakan video conference, itu namanya sinkronus. Nah, asinkronus itu adalah lawan dari sinkronus ya, tidak online bersama-sama. Katakanlah ketika guru memberikan materi gitu ya, katakanlah materi tentang apa dalam bentuk video ya, di-upload misalkan jam 3, nanti jam 5 siswa baru buka gitu ya. Tentu tidak sama-sama online dengan guru, itu namanya asinkronus. Jadi tidak online sama-sama. Nah, LMS itu memungkinkan sekali model sinkronus digabung dengan asinkronus. Gitu. Oke, sekarang seperti apa blended learning yang interaktif ya? Nah, secara umum LMS apapun gitu ya, LMS entah itu Google Classroom, entah Microsoft Teams, entah psikologi, entah jelajah ilmu, entah Kuiper, entah ruang guru, itu pada intinya itu 4 komponen yang dikelola. Pertama adalah materinya, yang kedua diskusinya, yang ketiga tugasnya, yang terakhir adalah penilaiannya. Ini sering saya sebut dengan madu asli ya, madu materi, itu diskusi, as tugas, li itu penilaian ya. Jadi sebenarnya belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, kemudian digabung dengan tatap muka yang disebut blended learning, yaitu tidak semata-mata hanya tugas, gitu ya. Jadi dulu memang awal-awalnya belajar di rumah itu pokoknya anak digempur dengan tugas, tidak pernah diskusi, tidak pernah dikasih materi, gitu ya. Apalagi penilaian, gitu ya kan, tidak tahu gimana cara nilai, gitu kan. Karena memang waktu itu belum paham. Nah,
Nah, ternyata LMS itu ini ada materinya, jadi nanti setiap LMS itu ada tempat untuk mengunggah materi, entah materi dalam bentuk video, dalam bentuk PDF, dalam bentuk e-book, ya, dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang langsung install di Android dan sebagainya. Nah, itu pasti ada tempat untuk mengunggah materi. Nah, tadi sudah ada saya paparkan juga materi itu ada yang sudah langsung tersedia, ada yang dibuat sendiri oleh guru masing-masing. Kemudian ada tempat diskusi tentunya ya, tempat diskusi ketika siswa mengalami kesulitan ya tentu dia butuh petunjuk dari guru atau mungkin butuh diskusi dengan teman yang lain, dengan siswa-siswa yang lain, maka di LMS itu pasti ada fitur untuk melakukan diskusi ketika materi tidak paham, ada soal tidak paham, itu dibutuhkan diskusi, dan itu pasti disediakan oleh LMS. Kemudian tugas, nah tentu tugas ini kan untuk mengecek apakah siswa sudah menguasai materi, gitu kan? Apakah sudah dipelajari, maka diuji dengan tugas. Nah, setelah materi sudah diberikan, diskusi sudah dilakukan, tugas-tugas sudah diberikan, maka langkah terakhir adalah dilakukan penilaian secara menyeluruh ya, apakah KB yang disampaikan itu sudah dikuasai dengan baik gitu ya. Langkah terakhirnya. Nah, dari materi diskusi tugas ini bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Artinya ketika sinkronus itu ada interaksi langsung ya. Ada interaksi langsung antara siswa dan guru, baik melalui chat atau melalui video conference. Bahkan sekarang lebih bagus lagi bisa interaksi dengan wali murid gitu ya. Bahkan juga bisa interaksi dikontrol oleh kepala sekolah. Itu namanya sinkronus, online bersama-sama. Dan juga bisa juga dilakukan dengan menggunakan mode asinkronus, yaitu tidak online bersama-sama. Artinya ada jeda ya, guru menyampaikan materi dengan siswa mempelajari materi, atau guru memberikan topik diskusi, mungkin besoknya baru dilihat diskusi itu di platform, itu namanya asinkronus. Inilah blended learning yang interaktif, artinya ada interaksi antara guru, antara siswa, antara orang tua, dan juga dikombinasi oleh kepala sekolah. Dan itu bisa terjadi bila platformnya mendukung. Oke, saya pikir sampai di sini paparan saya. Nanti kalau memang ada apa namanya hal yang ditanyakan, nanti kita diskusi bersama-sama. Oke, sampai di sini Bu Wafa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatkur atas paparan materinya. Semoga semakin clear ya Bapak Ibu atas paparan dari Pak Fathur tentang apa sih dan bagaimana learning management system itu. Jadi dari Pak Fathur sudah dijelaskan dari apa namanya sejak istilah-istilah yang sering kita gunakan sampai dengan terminologi, sampai dengan apa saja macam-macam LMS yang sudah sering kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu menggunakan LMS Google Classroom atau menggunakan Ruang Guru dan sebagainya, tapi kok ternyata saya masih harus pakai WhatsApp, saya masih harus pakai Zoom, kemudian saya mengumpulkan nilainya juga masih di tempat yang lain. Nah, itu kadang-kadang semua yang berserak itu justru menjadi satu masalah baru bagi kita dalam menyelenggarakan pembelajaran dalam jaringan selama ini. Nah, semakin seru mungkin Bapak Ibu, dan tidak lupa saya ingatkan jika Bapak Ibu sudah mempunyai beberapa pertanyaan atau hal-hal yang akan didiskusikan, silahkan Bapak Ibu chat di kolom Q&A yang ada di layar. Nanti kami akan menyaring pertanyaan dari Bapak Ibu untuk kita sampaikan kepada para panelis kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya pada sharing session berikutnya, kita akan mengundang Bapak Tony Priyono.
selaku Commercial Pre-Sales Manager Acer Indonesia untuk menjelaskan tentang apa itu jelajah ilmu yang tadi sudah disampaikan bahwa jelajah ilmu ini merupakan salah satu referensi LMS yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk nanti kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan blended learning. Baik, kepada Pak Tony, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Kopal. Sebelumnya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama kami dari Acer untuk melihat dan mengetahui solusi apa yang kami miliki untuk membantu sekolah-sekolah meningkatkan itu sekolah-sekolah dalam menghadapi masa blended learning atau mungkin kita banyak membaca saat ini ya mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita hadapi bersama-sama. Oke, menyambung tadi yang sudah sangat baik disampaikan oleh Pak Fatur. Terima kasih banyak Pak Fatur atas materinya. Semoga bisa membantu, yang pasti sangat membantu saya Pak mengenai apa yang ada di luar sana. Dan juga tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Riko. Saya akan langsung memulai materi saya. Izinkan saya untuk berbagi layar. Sebentar. Nah, sekilas akan saya berikan penjelasan mengenai apa sih jelajah ilmu ini dan kenapa LMS Learning Management System ini dapat membantu sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di aktivitas sehari-hari. Oke, nah, sebelumnya saya kembali sedikit bahwa ini adalah apa yang harus kita hadapi saat ini, apa yang dilakukan oleh para teman-teman, para guru, murid-murid, termasuk salah satunya adalah anak saya. Sebelumnya kita belajar di ruang kelas bersama-sama, seperti pada bagian sebelah kiri di layar saya. Lalu begitu ada pandemi, kita harus membatasi sosial, kita harus tidak bisa lagi belajar bersama-sama di sekolah. Anak-anak dan guru lebih banyak belajar dengan menggunakan perangkat, dengan menggunakan gawai, baik itu ada yang menggunakan perangkat handphone, ada yang menggunakan tablet, ada yang menggunakan notebook, mungkin ada juga yang karena di rumah sudah memiliki desktop PC, menggunakan desktop PC. Kegiatan interaksi belajar mengajar antara murid dan guru lebih banyak menggunakan perangkat, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin ke depannya kita akan kembali ke belajar di kelas, tapi memang tidak semuanya atau tidak seluruh siswa dapat belajar bersamaan. Di mana ada siswa yang akan belajar bersama di kelas, ada juga siswa yang mungkin harus mengikuti dari rumah secara bergantian. Nah, dengan metode seperti ini, sekolah membutuhkan sebuah alat untuk bisa berinteraksi dengan siswa-siswa yang berada di kelas dan juga siswa-siswa yang berada di rumah masing-masing. Nah, lalu mungkin pertanyaan sebelumnya sebelum saya masuk ke mengenai perangkat, Pak, nanti kalau bagaimana kalau nanti sekolah sudah bisa berjalan 100% di ruang kelas, atau Bu, bagaimana kalau nanti pada saat pandemi ini sudah berakhir, insya Allah bisa segera ada obatnya, mungkin dengan vaksinasi kita bisa beraktivitas seperti normal seperti biasa. Apakah sebuah LMS perangkat pembelajaran ini sudah tidak kita butuhkan lagi? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Mau tidak mau kita harus tetap berubah, karena apa? Pembelajaran digital, e-learning itu sudah banyak digunakan oleh sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya di luar sana. Nah, kami dari Acer ini ingin membantu sekolah-sekolah dan bagaimana mereka bertransformasi supaya menjadi institusi pendidikan yang bermutu dan pastinya lebih baik. Tadi Pak Fatur sudah sudah
memberikan gambaran, sudah memberikan diskusi bagaimana sebuah LMS ini bisa membantu sekolah-sekolah baik di saat kegiatan belajar mengajar jarak jauh seperti saat ini atau pembelajaran dari rumah, atau juga pada saat nanti kita mengikuti metode pembelajaran tatap muka terbatas, atau apabila nanti sekolah sudah memang 100% bisa dilangsungkan dari ruang kelas. Nah, bagaimana kita bisa membantu, kami bisa membantu sekolah-sekolah bertransformasi. Nah, Acer bekerja sama dengan My Second Teachers. My Second Teachers ini memiliki sebuah LMS atau Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran yang sangat bagus, yang sangat komprehensif, di mana di sini di beberapa fitur dari My Second Teachers, antara lain di My Second Teachers sudah memiliki konten. Kontennya ini dapat berupa e-book, dapat berupa video, dan juga dapat berupa e-assessment atau penugasan. Lalu di My Second Teachers, semua kegiatan belajar mengajar, semua tools, semua perangkat, semua aplikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari ini sudah dapat dilakukan dari satu platform atau satu aplikasi. Jadi meminimalisasi kebutuhan sekolah, guru, murid, atau orang tua untuk menggunakan berbagai macam aplikasi yang mungkin bisa merepotkan. Karena mungkin aksesnya atau juga kemampuan untuk menguasai teknologi tidak selalu sama di antara para pemangku kebijakan tadi, baik itu dari gurunya, baik itu dari muridnya, maupun orang tuanya dalam membantu anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah dengan My Second Teacher, memungkinkan sekolah untuk memberikan penampilan, memberikan interface yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini adalah mengenai My Second Teachers. Lalu, apa sih My Second Teachers? Siapa sih My Second Teachers? My Second Teachers itu adalah sebuah learning company, sebuah lembaga yang banyak membantu untuk menyediakan solusi-solusi pendidikan dan juga sudah mendapatkan banyak penghargaan. Di 2020 ini mendapatkan status sebagai top e-learning company di Asia Pasifik dari majalah pendidikan Teknologi Insight Magazine. Lalu di 2021 baru-baru ini saja My Second Teachers juga menjadi finalis di e-learning blended dan fit solution kategori dari EdTech Tool Awards, dan juga sebagai honoris atau sebagai mendapatkan status sebagai yang istimewa dari tools-tools yang tersedia untuk sekolah-sekolah saat ini. My Second Teachers sudah digunakan di banyak negara, bukan hanya di sekolah, tapi juga di berbanyak negara. Di slide saya mungkin tampil ada di 12 negara, tapi di 2021 ini sudah digunakan di lebih dari 15 negara, dan di sekolah-sekolah top di negara-negara tadi. Bahkan di negara Eropa seperti di Inggris, My Second Teachers juga digunakan di university atau di high education sebagai sebuah platform untuk delivery materi pendidikan. Jadi mereka sudah menggunakan ini mulai dari beberapa tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang My Second Teachers ini merupakan sebuah learning management system yang sudah memang sudah dikembangkan dengan sangat baik dan sudah siap digunakan. Lalu Acer bekerja sama berkolaborasi dengan My Second Teachers. Kami mengembangkan learning management system dengan nama Jelajah Ilmu. Jadi Jelajah Ilmu ini adalah learning management system yang sama dengan My Second Teachers. Bedanya di Jelajah Ilmu ini LMS-nya berbahasa Indonesia. Jadi bahasa default-nya adalah bahasa Indonesia. LMS-nya ini sudah dilengkapi dengan buku-buku, dengan konten-konten yang sudah sesuai dengan kurikulum Indonesia. Jadi dengan menggunakan Jelajah Ilmu, para Bapak Ibu sudah langsung dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini. Apabila saat ini kita masih menggunakan kurikulum tahun 2013, apabila nanti ada berganti kurikulum yang baru, otomatis kontennya juga akan disesuaikan sesuai dengan konten yang akan kita gunakan nanti. Oke. Lalu apa saja sih yang ada di LMS dan kenapa kita perlu menggunakan LMS? Tadi Pak Fatkur sudah memberikan penjabaran yang sangat baik sekali. Mungkin saya akan masuk dari satu sudut pandang yang lain. Pada saat kita melangsungkan pembelajaran jarak jauh, sebenarnya apa saja sih yang kita butuhkan? Aplikasi apa saja yang kita gunakan?
Nah, biasanya ini ada 4 aplikasi utama atau ada 4 fitur utama yang perlu digunakan. Pertama, biasanya sekolah harus menggunakan atau harus memiliki aplikasi kelas online. Jadi kelas ini bisa dilakukan secara jarak jauh, baik secara sinkronus, secara live, atau secara asinkronus. Dikirim jadwalnya, dikirim materinya, murid bisa belajar kapan saja sesuai dengan waktu yang diinginkan. Itu yang pertama, kelas online. Lalu berikutnya, antar sekolah, murid, dan guru, dan juga mungkin dengan orang tua, harus memiliki platform atau harus memiliki alat untuk bisa berdiskusi dan berkomunikasi. Nah, ini juga harus disediakan. Lalu, kebutuhan berikutnya, pastinya harus ada konten, dan konten ini juga harus sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Apabila saat ini mungkin dari siswa-siswa dan dari guru-guru masih memiliki buku cetak dari tahun ajaran sebelumnya yang masih digunakan, jadi apabila pembelajaran jarak jauhnya ini dilangsungkan dengan metode asinkronus, mungkin guru bisa memberitahu buka halaman sekian di buku ini, kontennya masih berada di buku cetak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya supaya sekolah, guru, dan juga orang tua bisa mendapatkan laporan dan juga bisa mendapatkan gambaran mengenai aktivitas murid dan anaknya pada saat kegiatan belajar mengajar ini berlangsung. Lalu tools apa saja yang biasanya kita gunakan dan yang sudah tersedia saat ini? Sebagai contoh untuk kelas online, biasanya ini yang kita gunakan, mungkin ada yang menggunakan video conference Google Meet, juga menggunakan Google Classroom untuk materi dan jadwal pembelajaran, atau juga mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah menggunakan Zoom untuk video conference dan kelas secara live. Ini untuk tools pembelajaran secara sinkronus. Lalu mungkin untuk diskusi, sekolah-sekolah ada yang menggunakan WhatsApp, ada juga yang menggunakan email, mereka juga ada yang menggunakan Telegram. Konten mereka bisa seperti tadi contohnya menggunakan buku cetak atau menggunakan buku digital, atau mungkin bisa mengambil konten dari konten digital seperti Ruang Guru. Dan untuk laporan aktivitas biasanya teman-teman para guru, Bapak Ibu guru sekalian menggunakan aplikasi pengolah data untuk mencatat dan juga untuk menghitung nilai-nilai yang sudah masuk. Ini bisa menggunakan Microsoft Excel, menggunakan Google Sheet, lalu dibuat laporannya diberikan kepada para orang tua. Dari sini bisa kita lihat ada berbagai macam aplikasi, ada berbagai macam fitur yang kita butuhkan yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi oleh satu aplikasi yang sama. Jadi sebagai contoh, Bapak Ibu guru mungkin menggunakan aplikasi Google Meet untuk online-nya, tapi untuk berkomunikasi karena nggak semua murid, tidak semua orang tua itu bisa membuka email, tetap menggunakan sosial media seperti WhatsApp. Lalu untuk buku digitalnya, ada yang masih pakai buku cetak, ada yang menggunakan buku PDF. Lalu harus menghitung nilai secara manual, secara terpisah dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Nah, jelajah ilmu, kita cukup menggunakan satu aplikasi atau satu platform untuk dapat melakukan semua kegiatan tadi. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi yang berbeda. Untuk video conference kita sudah ada platformnya, untuk berbagi tugas sudah ada platformnya, konten juga sudah tersedia, untuk berdiskusi dan berkomunikasi juga sudah disediakan, dan untuk melihat laporan, untuk melihat aktivitas murid dan anak kita sehari-hari itu juga sudah tersedia. Jadi dengan satu aplikasi ini kita sudah bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara komprehensif atau secara total. Nah, lalu apa saja yang bisa dilakukan? Mungkin ini saya kasih tampilannya sekilas, nanti bisa lebih detail pada saat saya mendemokan secara live. Guru memiliki semua fitur-fitur untuk kegiatan belajar mengajar yang bisa dilakukan secara online. Di sini bisa mengajar atau melihat performa siswa, bisa memberikan dan menilai tugas yang dikumpulkan oleh siswa, juga memiliki akses ke sumber pembelajaran seperti buku digital, video pembelajaran. Guru juga bisa mengupload konten yang sudah mereka miliki, bank soal yang sudah mereka punya, jadi tidak perlu membuat lagi dari awal. Guru dan siswa juga bisa berkomunikasi dan berdiskusi melalui platform yang disediakan. Lalu murid sama seperti guru juga dapat melakukan semua kegiatan belajar mengajar di Jelajah Ilmu. Di sini murid bisa belajar membuka materi pembelajaran yang sudah dibagikan. Lalu murid juga bisa mengerjakan tugas
Murid juga bisa istilahnya memiliki fitur untuk mengetes kemampuan diri sendiri. Murid memiliki akses ke self assessment untuk mencari tahu sebagaimana mereka bisa memahami konten yang materi pembelajaran yang didapatkan dari sekolah seperti itu. Dan murid juga bisa bersosialisasi baik itu dengan teman-temannya, bersosialisasi kepada guru, atau guru sudah membuatkan kelompok belajar, mereka bisa langsung berdiskusi langsung dari jelajah ilmu. Dan juga pastinya murid bisa menerima tugas, mengerjakan tugas, dan mengumpulkan tugas langsung dari LMS tanpa harus membuka banyak aplikasi lain. Seperti itu. Oke, ini fitur-fiturnya. Mungkin nanti saya akan contohkan secara detail di demo saya. Dan yang pastinya juga memiliki akses ke fitur-fitur tadi adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki seluruh akses ke semua kelas yang ada di sekolahnya. Kepala sekolah bisa memberikan identitas, bisa mempersonalifikasi tampilan LMS sesuai dengan logo sekolah misalnya, moto sekolah, nama sekolah. Ini bisa semua dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara yang sangat mudah. Nanti saya tunjukkan berapa mudahnya untuk bisa mengganti logo sekolah, atau mengganti moto sekolah, atau mengganti nama sekolah, atau identitas sekolah. Kepala sekolah juga pastinya bisa melihat aktivitas siswa, bisa melihat apa yang mereka lakukan sehari-hari untuk setiap mata pelajaran, bahkan bisa melihat secara detail hari per hari apa yang dilakukan oleh siswa yang ada di sekolah. Nah, selain dari siswa, kepala sekolah juga bisa melihat yang sama, tapi untuk guru. Jadi kepala sekolah bisa tahu apa saja sih yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya, aktivitas mereka sehari-hari itu apa saja, pada saat mereka mengajar satu mata pelajaran tertentu, apa yang sudah mereka lakukan. Apakah mereka sudah melakukan kelas online, apakah mereka sudah memberikan tugas kepada murid-murid, seberapa banyak tugas yang mereka berikan, apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan bagaimana juga murid-murid mengikuti kelas-kelas dan tugas-tugas tadi. Ini semua bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga bisa memberikan pengumuman, baik itu kepada murid, kepada guru, dan juga kepada orang tua. Langsung lewat platform jelajah ilmu. Langsung melalui LMS tanpa harus menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lain. Ini ada banyak fitur-fitur menarik yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk memonitor bagaimana kegiatan belajar mengajar dilangsungkan sehari-hari. Lalu orang tua, ini orang tua biasanya salah satu pemangku kebijakan yang sering terlupakan apabila kita berbicara mengenai sebuah aplikasi e-learning. Apabila kita bicara mengenai LMS, biasanya orang tua memiliki akses yang sangat terbatas atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Di Jelajah Ilmu, orang tua memiliki akses untuk bisa melihat aktivitas anaknya, kegiatan mereka sehari-hari, nilai mereka pada saat mereka mengerjakan tugas, apa saja yang mereka lakukan di mata pelajaran tertentu. Ini semua bisa dilakukan oleh orang tua. Orang tua memiliki akses untuk melihat secara langsung, secara live, apakah muridnya tidak ikut di satu mata pelajaran tertentu, apakah muridnya punya tugas yang harus diselesaikan hari ini, atau yang harus diselesaikan besok, atau ke hari-hari selanjutnya. Orang tua memiliki akses ini langsung dari learning management system tanpa harus menghubungi kepala sekolah, tanpa harus menghubungi guru, atau sebaliknya tanpa harus dihubungi oleh sekolah, atau juga harus dihubungi oleh guru. Semuanya ini bisa langsung terlihat, laporannya langsung bisa didapatkan dari LMS. Nah, jadi apabila saya simpulkan, dengan pembelajaran dengan menggunakan learning management system Jelajah Ilmu, pembelajaran secara daring, secara online, ini dibuat untuk membantu sekolah-sekolah bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara lebih baik. Oke, nah apabila nanti ada pertanyaan baik mengenai e-serve for education ataupun Jelajah Ilmu, Bapak Ibu bisa mengirim email ke Ibu Jenny di jenny.sarwosih@acer.com, atau kami juga bisa membantu Bapak Ibu yang ingin mencoba bagaimana sih Jelajah Ilmu ini digunakan sehari-hari. Kami juga menyediakan kesempatan untuk mencoba mendapatkan akun trial secara gratis di jelajahilmu.com dan di jennysarwosih@acer.com, bisa lewat email. Di chat juga saya lihat sudah ditambahkan. Jadi jangan khawatir apabila terlewat sesi demo,
bisa mendapatkan akun gratis dengan menghubungi kontak-kontak Prime ini. Nah, saya langsung saja, ini adalah materi presentasi saya yang terakhir, Bu Wafa. Saya langsung masuk ke sesi demo ya, Bu ya. Nah, baik, silakan Bapak. Oke, ini saya sudah di presentasinya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di bagian bawah ini, saya sudah membuka banyak browser. Di sini ada Opera, di sini juga sudah ada Microsoft Edge, di sini juga sudah ada Google Chrome. Saya juga bisa menggunakan Firefox. Nah, lalu bagaimana caranya supaya sekolah bisa mengakses LMS-nya? Nah, seperti yang terlihat di layar saya saat ini, saya mengakses LMS melalui website Jelajah Ilmu. Saya klik masuk. Lalu saya dihadapkan kepada layar login. Saya cukup login. Kali ini saya akan login sebagai Tony Priyono. Tony Priyono adalah seorang murid. Nah, kelebihan dari Jelajah Ilmu atau LMS Jelajah Ilmu adalah tadi saya sudah sampaikan, ini bisa dipersonalifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Umpamanya ada sekolah Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki website, Bapak Ibu ingin supaya pada saat siswa login, ini loginnya tidak dari Jelajah Ilmu. Itu bisa dilakukan. Sekolah memungkinkan siswa untuk login melalui dari website sekolah. Sebagai contoh, saat ini yang terlihat di layar, saya ingin masuk dari sekolah My Second Teachers. Nah, ini bisa kita kustomisasi, jadi sekolah bisa masuk ke LMS langsung dari website milik sekolah. Sebagai contoh, di sini saya akan masuk sebagai guru, tapi saya loginnya dari website sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini tampilan layar milik murid dan milik guru ini kurang lebih sama, di mana tampilannya sangat-sangat simple, sangat mudah digunakan. Ada fitur-fitur yang tadi saya sudah sampaikan, mengajar, melihat performa siswa, memberikan dan menilai tugas, mereview materi pembelajaran, membagikan materi pembelajaran, melihat materi pembelajaran, dan juga untuk bersosialisasi. Di bagian bawah juga ada panel pengumuman, panel untuk melihat pembelajaran hari ini, dan juga panel untuk melihat tugas dan pembelajaran untuk esok hari. Di siswa juga sama, siswa bisa melihat jadwal belajar mereka hari ini, mereka bisa merevisi tugas yang sudah mereka kumpulkan, mereka bisa melakukan uji kemampuan, mereka bisa bersosialisasi, mengerjakan tugas dan melihat konten yang sudah disediakan dari guru. Di bagian bawah juga sama, di sini ada tugas-tugas hari ini yang bisa dilakukan dan juga tugas yang dilakukan untuk esok hari. Jadi sangat mudah untuk bisa mengakses dan menggunakan. Itu tadi adalah fiturnya. Lalu bagaimana dengan menggunakannya? Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Contohnya saya ingin menunjukkan satu contoh untuk membuat sesi live video. Saya cukup klik membuat tugas. Saya tinggal pilih mata pembelajaran yang ingin saya antarkan. Saya kasih nama, sebagai contoh saya membuat nama yang sudah saya gunakan. My Second Teachers dan Jelajah Ilmu sudah memiliki aplikasi video conference secara terintegrasi. Jadi kalau saat ini di sekolah Bapak Ibu sekalian belum memiliki aplikasi kelas online, kami sudah sediakan, tinggal digunakan, tidak perlu lisensi tambahan untuk bisa menggunakan aplikasi kelas online lagi. Cukup dipilih My Second Teachers Classroom, lalu dipilih jadwal yang ingin dibuat. Contohnya saya ingin buat jam 3.30 hari ini. Oke, waktunya sudah selesai, saya tinggal klik buat sesi, maka kelas online-nya sudah langsung dibuat. Dan di siswa, bila saya update di jadwal hari ini akan langsung terupdate secara otomatis, siswa langsung melihat ada perubahan jadwal. Jadi, selain sangat mudah, juga update-nya itu secara secara instan, secara live, secara langsung. Tidak perlu lagi menunggu waktu-waktu tertentu, menunggu sinkronisasi. Begitu guru membuat jadwal, siswa sudah bisa langsung melihat. Siswa juga sudah bisa langsung bergabung dengan sesi bila waktunya sudah tiba dengan klik tombol seperti ini. Ini saya menggunakan aplikasi kelas online dari My Second Teachers Classroom. Siswa bisa langsung bergabung, dan seperti yang Bapak Ibu lihat, pada saat siswa bergabung, ini tidak membuka aplikasi baru, tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Yang dilakukan adalah dari browser, hanya membuka tab baru. Di sini siswa memiliki berbagai macam fitur kelas online, seperti contohnya di sini
pastinya ada video. Saya ingin matikan video saya di Zoom sebentar. Oke, di sini siswa memiliki fitur untuk bisa bertatap muka. Contohnya apabila sekolah menginginkan siswa menyalakan kameranya, ini bisa dihidupkan. Otomatis juga pasti ada mikrofon. Siswa juga bisa melakukan chat dari kelas online seperti ini, sama persis yang kalau biasa kita gunakan di Zoom, sama persis seperti kalau kita gunakan di Google Meet seperti itu. Oke, ini saya matikan. Lalu itu tadi adalah kalau kelas, kita bisa lihat bagaimana mudahnya guru bisa membuat kelas. Lalu bagaimana kalau tugas? Untuk tugas ini juga bisa dibuat dengan mudah. Guru bisa menggunakan berbagai macam cara untuk memberikan tugas. Sebagai contoh, untuk membuat tugas, guru bisa memberikan tugas menggunakan materi atau konten yang sudah tersedia. Tadi Pak Fatkur juga sudah memberikan paparan bahwa kadang pada saat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, secara jarak jauh, ada banyak tugas yang diterima murid, mungkin karena gurunya beranggapan bahwa tugas pada saat belajar secara online ini tugasnya itu harus juga sesuai dengan pelajaran yang diantarkan. Nah, ada banyak cara untuk membuat tugas. Sebagai contoh, guru bisa membuat tugas berdasarkan dari buku atau konten yang sudah mereka dapatkan. Contohnya, ini saya buku bahasa Inggris. Saya ingin membuat tugas berdasarkan buku ini. Jadi tugasnya itu tidak lagi mungkin berupa PR, tugasnya lagi tidak berupa kuis. Tugasnya hanya membaca buku di halaman sekian. Guru ingin menginginkan murid, tolong baca buku halaman sekian, beri catatan atau beri highlight. Nah, guru cukup melakukan hal seperti ini dengan buku yang sudah tersedia di LMS, lalu dibagikan kepada murid. Oke. Saya tinggal tentukan kapan jatuh temponya. Mungkin saya ingin buat supaya seluruh murid bisa selesai membaca di hari ini. Saya tentukan deadline-nya atau tempo waktu yang dibutuhkan. Oke. Saya buat bahasa Inggris mengenai must and must not. Mungkin ini saya buat tes saja. Lanjutkan. Lalu bagaimana terlihat dari murid? Di murid, sama seperti kelas tadi, kalau saya refresh browser saya, tugasnya harusnya akan langsung terlihat. Saya tinggal klik di hari ini, karena tugas ini harus dikumpulkan hari ini. Nah, setelah Bapak Ibu lihat, tugasnya sudah langsung kelihatan. Kalau saya klik, saya langsung dihadapkan ke halaman tugas. Jadi, nggak perlu buka aplikasi baru lagi, nggak perlu buka cari di menu-menu tertentu. Saya cukup klik link di bagian tugas, dan saya bisa langsung kerjakan tugasnya. Karena tugas kali ini sebetulnya bukan tugas, tapi guru ingin meminta saya untuk membaca, Pak Petri ingin saya untuk meng-highlight. Mungkin kalau zamannya saya sekolah dulu, paling sering itu saya pakai stabilo untuk memberikan highlight di halaman yang sudah saya baca. Ini pun sama, di Jelajah Ilmu memungkinkan murid untuk memberikan highlight terhadap halaman-halaman tertentu yang sudah diminta oleh guru. Sebagai contoh seperti ini. Oke Pak, saya sudah baca bahwa ini saya diminta untuk bekerja secara berkelompok. Saya bisa langsung memberikan tanda bahwa saya sudah membaca halaman ini kepada guru saya, dan langsung saya kembalikan. Jadi tugasnya itu tidak melulu saya harus mengerjakan soal, saya harus mengumpulkan tugas untuk mendapatkan nilai. Membaca pun sudah bisa dilakukan sebagai bagian dari tugas. Di sini bisa terlihat saya sudah mengumpulkan tugas, dan guru saya sudah bisa langsung melihat bahwa saya sudah mengerjakan tugas. Guru saya langsung mendapatkan laporan, ada satu murid yang sudah mengumpulkan tugas, guru bisa langsung melihat apa yang dilakukan murid terhadap tugas yang saya serahkan. Seperti ini. Ini bisa terjadi secara instan, secara live, tanpa ada jeda, seperti tadi Pak Fatur sampaikan, ini secara sinkronus bisa berlangsung. Nah, karena ini PR, mungkin bisa jadi ada siswa yang mengerjakannya di saat nanti, belakangan, besok, atau nanti malam. Ini juga bisa langsung dilakukan oleh siswa. Oke, tugas sudah,
belajar online sudah, lalu konten. Bagaimana dengan konten? Second Teachers memiliki konten yang sangat komprehensif. Kontennya ini juga sudah disesuaikan dengan kurikulum di Indonesia. Pastinya konten ini bisa dalam bentuk buku digital, bisa dalam bentuk video digital, video pembelajaran, juga bisa dalam bentuk e-assessment atau buku-buku PR. Nah, ini adalah contoh konten-konten yang sudah tersedia, baik untuk guru. Ini adalah akun saya sebagai guru dan juga sebagai murid. Umpamanya sekolah memutuskan untuk menggunakan konten yang ada di LMS. Sebagai murid, saya juga memiliki akses ke konten yang sama. Sebagai contoh, saya ingin belajar membuka buku bahasa Inggris. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah juga membagikan konten-konten digital kepada anak didik. Nah, perbedaannya antara konten digital yang mungkin biasa kita gunakan dengan konten yang tersedia di LMS adalah konten ini sudah terintegrasi. Jadi ada banyak fitur-fitur di LMS yang sudah bisa mendapatkan fitur-fitur dari konten ini. Sebagai contoh, sebagai murid, sebagai siswa, di bagian halaman cover konten saya sudah bisa melihat, oh, saya sudah menyelesaikan 2 dari 16 bab yang ada. Sudah 10% dari buku ini sudah saya jawab, sudah saya baca. Saya juga bisa langsung melompat ke buku tertentu. Saya sudah membaca buku ini, saya sudah memberikan bookmark di halaman-halaman tertentu. Saya bisa langsung lompat ke halaman-halaman tadi sesuai dengan halaman yang ingin saya baca. Jadi sangat memudahkan siswa apabila siswa ingin lompat ke ke halaman-halaman tertentu. Sebagai contoh tadi guru saya memberikan tugas, saya langsung membookmark tugas ini. Lalu ada fitur apa lagi? Ada banyak fitur tambahan, seperti tadi contohnya fitur untuk mengerjakan tugas seperti memberikan highlight. Saya juga bisa langsung lakukan langsung di e-book saya seperti ini. Jadi e-booknya itu bukan hanya buku digital seperti PDF yang di-scan lalu dibagikan, tapi sudah kita sematkan fitur-fitur canggih lainnya. Nah, sebagai contoh, saya sedang buka bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang sehari-hari kita gunakan di sekolah. Mungkin juga ada siswa yang agak kesulitan tentang bagaimana mengucapkan kata-kata tertentu di dalam bahasa Inggris. Kita sudah mensematkan satu fitur, yaitu fitur mendikte, di mana di fitur ini e-book atau buku digital yang kita gunakan bisa membacakan teks yang terdapat di dalam e-book. Saya contohkan sekilas mengenai e-book ini, mengenai fitur mendikte. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar. Nah, saya bisa mengklik seperti Work ini. in your group. Semoga bisa There are some terdengar di situations Bapak Ibu where sekalian. you, Siti, Lena, Edo, Benny, and you didn't talk and give and respond to suggestions. Think of what you would say if you were them. Use a dictionary. If you have any problems, come to me. Oke, jadi siswa bisa dapat mengetahui dengan baik, bisa mengetahui dengan pasti bagaimana cara mengucapkan kata-kata tertentu. Mungkin ini tidak hanya dalam bahasa Inggris, bisa jadi seperti anak saya, domisili saya itu di Bekasi di Jawa Barat. Di salah satu mata pelajaran yang anak saya terima adalah bahasa Sunda. Kami di rumah tidak ada yang paham mengenai bahasa Sunda. Nah, dengan fitur seperti ini, otomatis anak saya bisa belajar dengan baik, bisa mengetahui dengan baik bagaimana mengucapkan kata-kata dalam bahasa Sunda. Mungkin ada sekolah-sekolah juga yang menggunakan bahasa pembelajaran dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa lainnya. Otomatis fitur ini bisa membantu sekolah juga untuk melihat bagaimana fitur-fitur ini bisa digunakan. Nah, fitur ini biasanya tidak terdapat di buku digital yang Bapak Ibu dapatkan, baik itu dalam bentuk PDF, atau Bapak Ibu bisa dapatkan melalui aplikasi pembelian buku seperti contohnya yang banyak kita gunakan di ruang guru atau di rumah belajar. Biasanya kontennya atau e-booknya tidak memiliki fitur seperti ini. Fitur lainnya yang bisa digunakan oleh siswa adalah siswa bisa membuat lembar ujian dari e-book. Sebagai contoh, ini ada banyak lembar ujian yang sebagai murid sudah saya buat dari e-book saya. Saya bisa melihat soalnya, saya bisa kerjakan soalnya. Nah, mohon maaf karena ini adalah buku demo terkait dengan intellectual property.
contoh yang bisa saya sampaikan adalah contoh dalam bentuk bahasa Inggris, tapi saya bisa membuat soal ini langsung dari e-book yang ada, dan saya bisa langsung kerjakan, saya bisa melihat nilainya. Seperti itu. Dan guru memiliki fitur tambahan mengenai e-book, di mana guru bisa melihat dan mendapatkan laporan tentang apa aktivitas siswanya di e-book ini. Sebagai contoh, di sini bisa lihat 2 siswa saya sudah membaca e-book ini sampai halaman yang tadi saya sudah sampaikan, dan berapa banyak siswa saya yang belum membaca. Oke, ini dari akun milik siswa dan akun milik guru. Lalu bagaimana dengan akun lainnya? Saya demokan sedikit. Mohon maaf, Pak Tony. Ya, Ibu. Ya, waktunya ya, Pak. Iya, mungkin baik. 2 menit lagi bisa? Oh, bisa Ibu, bisa. Okay. Saya kejarkan. Iya, baik. Mohon maaf Ibu, karena ada banyak fitur yang ingin saya share. Iya, silakan Bapak. Oke, saya akan share mengenai fitur untuk kepala sekolah, apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah di platform. Nah, tadi saya sudah sampaikan, mungkin salah satu fitur yang banyak terlewat adalah kepala sekolah dan orang tua. Apa yang bisa dilakukan kepala sekolah di platform? Sebagai contoh, pastinya kepala sekolah harus bisa melihat semua kegiatan di kelas-kelas di sekolahnya. Di sini kepala sekolah bisa melihat seluruh aktivitas di sekolah, dan kepala sekolah juga bisa mengedit profil. Kalau saya kembali ke beranda saya, ke beranda kepala sekolah, di sini bisa melihat ini saya saat ini adalah Sekolah Jelajah Ilmu. Ini adalah logo sekolah saya. Kepala sekolah bisa mengganti logo tadi langsung dari LMS, dan caranya juga sangat mudah. Saya cukup mengganti seperti ini. Umpamanya saya ingin buat ini menjadi sekolah Acer. Lalu saya ingin mengganti logonya. Jadi logo Acer jadi logo sekolah Acer contohnya. Seperti ini, maka saya sudah bisa mengkustomisasi sekolah saya. Selain seperti tadi di awal saya sudah contohkan, saya bisa membuat siswa login langsung loh dari website saya seperti itu. Nah, pastinya yang harus dimiliki adalah akses ke data-data mengenai siswa seperti siswa saya, nilai-nilainya, kelas-kelas yang diikuti, untuk siswa bagaimana dengan performa siswa saya, aktivitas mereka sehari-hari, seberapa banyak mereka belajar. Ini bisa dilakukan baik untuk jangka waktu tertentu atau juga di waktu-waktu tertentu, misalnya dalam 1 kuartal, 1 minggu, atau 1 bulan. Saya juga bisa melihat ke mata pelajaran tertentu, saya bisa melihat akses ke siswa-siswa tertentu. Sebagai contoh, saya ingin melihat siswa saya, si Tony, ini pada saat sekolah ngapain aja sih. Ternyata Tony dalam 1 minggu terakhir, dia belajar selama 8 jam untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, ini sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Lalu sudah membaca sampai dengan halaman tertentu. Tony sudah juga bergabung ke sesi live video. Kapan saja ini sudah ada catatannya mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Bagaimana Tony mengumpulkan tugas, ini juga bisa dilihat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga bisa melihat laporan secara detail aktivitas sehari-hari siswanya. Hal yang sama juga bisa dilihat oleh guru ya, Bapak Ibu sekalian. Guru juga memiliki akses ke laporan yang seperti ini, tapi hanya bisa mengakses laporan milik anaknya di sekolah. Apabila dibutuhkan lebih detail, mohon maaf, kepala sekolah bisa melihat sehari-hari apa yang dilakukan oleh murid ini. Apakah murid ini membuat tugas, mengerjakan tugas, membaca buku, mengikuti sesi live video, ini bisa dilihat secara detail oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga bisa melihat hal yang sama mengenai guru. Jadi kepala sekolah bisa tahu aktivitas dan produktivitas gurunya sehari-hari, bisa menampilkan profil yang mungkin sama dengan yang tadi saya tampilkan untuk murid saya. Jadi laporannya sangat detail, sangat komprehensif, dan ini bisa didapatkan kapan saja, di mana saja oleh kepala sekolah. Seperti itu, tanpa harus membuat atau meminta laporan aktivitas dari para guru. Aktivitas sehari-hari, guru membuat tugas, mengirimkan tugas, ini juga bisa langsung dilihat oleh kepala sekolah. Dan mungkin satu lagi terakhir, Bu Fafa,
kepala sekolah bisa membuat pengumuman, baik pengumuman yang umum, mungkin anak saya minggu depan akan mengikuti PAT, penilaian akhir tahun. Orang tua ingin, kepala sekolah ingin memberikan pengumuman kepada orang tua dan murid, kepada seluruh tingkatan dan 10 mata pelajaran, cukup melalui platform yang ada seperti ini. Oke, saya kirim pesan, saya tambahkan pesannya. Mungkin saya juga bisa lampirkan apa namanya hands up atau brosur untuk dibagikan kepada orang tua. Seperti ini. Saya ingin ini diumumkan sampai kapan, itu bisa diatur oleh kepala sekolah. Guru juga sebetulnya memiliki fitur ini, tapi kepala sekolah memiliki akses yang lebih banyak. Oke, saya bisa lanjutkan. Nah, seperti ini pengumumannya akan langsung terlihat langsung di bagian depan, baik itu di kepala sekolah, baik itu di murid. Karena guru tidak mendapatkan pengumuman, di guru tidak akan tampil pengumuman tadi, seperti itu. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis, jadi saya tidak bisa menyampaikan secara lebih detail nih, Bapak. Boleh Pak, mungkin kita bisa extend 3 menit lagi untuk menjelaskan fitur orang tua. Oh, 3 menit lagi, baik. Terima kasih banyak Ibu. Iya, 3 menit. silakan Bapak. 3 menit saya berpindah ke orang tua, Bu, ya. Iya. Oke. Iya. Terima Penasaran nih Pak. kasih sudah bisa dikasih waktu tambahan nih, Bu. Penasaran, soalnya Pak Tony udah nyebut-nyebut tadi. Ya. Oke, siap Ibu, siap. Nah, orang tua biasanya adalah salah satu pemangku kebijakan yang seringkali terlewat. Semoga ini bisa terlihat layar saya sebagai orang tua. Oke, terlihat ya Bu ya? Iya Pak. Saat ini saya login sebagai orang tua. Saya masuk, umpamanya sebagai orang tua saya memiliki 1 orang anak atau 2 orang anak di sekolah yang sama. Saya pastinya harus bisa memilih laporan yang mana yang ingin saya lihat. Saya ingin lihat laporan si Tony. Nah, di sini pengumuman yang tadi diberikan oleh kepala sekolah ini langsung tampil di layar saya. Selain itu, saya juga bisa melihat jadwal anak saya apa saja sih. Umpamanya saya sebagai orang tua, saya juga memiliki pekerjaan sehari-hari yang harus saya lakukan. Saya tidak perlu lagi mengecek ke anak saya tidak perlu lagi bertanya, jadwal kamu apa hari ini? Saya bisa melihat secara langsung. Untuk mata pelajaran yang terlewat, saya bisa lihat anak saya ikut atau tidak. Jadwal pelajaran yang belum dilangsungkan, saya juga bisa melihat, oh anak saya jam 3.30 ini ada jadwal live video session. Anak saya pasti saat ini sedang belajar. Saya juga bisa melihat, oh anak saya juga memiliki tugas, tapi ini sudah dikerjakan. Jadi saya bisa tenang, tapi ada 1 tugas yang anak saya belum kerjakan. Ini juga bisa terlihat. Saya juga bisa mengintip apa sih tugas yang harus dilakukan oleh anak saya secara lebih detail. Seperti ini, Bu. Lalu selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan, sebagai orang tua, saya bisa melihat secara detail aktivitas anak saya di sekolah. Buku yang dibaca, saya juga bisa akses ke masing-masing subjek atau mata pelajaran. Mereka sudah membaca sampai mana, sesi-sesi kelas online yang mereka ikuti, tugas-tugas yang mereka kumpulkan. Sebagai orang tua, saya udah nggak perlu tanya lagi. Saya cukup melihat di LMS, saya cukup melihat di platform, kegiatan seharian yang tadi bisa diakses oleh kepala sekolah, yang juga bisa diakses oleh guru, saya juga bisa akses sebagai orang tua. Jadi, untuk bisa melihat laporannya, untuk bisa melihat aktivitasnya, ini sudah sangat komplit. Bila diperlukan, saya bisa melihat jadwal pelajaran secara menyeluruh. Seperti Ibu, seperti ini Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Baik. Wah, luar biasa sekali. Kembalikan ke Ibu, Bu ya. Iya, baik. Sebentar, Luar biasa, terima kasih sekali Pak Tony. Wah, banyak sekali ternyata fitur dan manfaat di dalam jelajah ilmu.
yang tentu saja dapat membantu proses belajar mengajar bagi pelaku pendidik, orang tua, bahkan kepala sekolah ya. Betul, Ibu. Dan kita tadi melihat ada juga sumber pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk video interaktif, ada e-textbook, ada e-workbook, ada e-teacher guide, ada e-test paper di assessment ya. Dan masih banyak lagi, artinya di sini semua rekam jejak digital ini terkumpul jadi satu tempat. Begitu, Pak Tony. Betul sekali, Ibu. Jadi akuntabelitasnya juga bisa didapatkan mengenai aktivitas sehari-hari. Ya. Ini menjawab sekali seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa nyatanya kita semua mungkin masih banyak yang berserak menggunakan banyak sekali platform dan aplikasi yang ujung-ujungnya nanti bingung sendiri ketika asesmen seperti itu. Betul. Oke, dan di sini LMS yang Bapak sampaikan, yaitu Jelajah Ilmu, ini ternyata juga sudah berstandar internasional yang mendapat award juga dan sudah dipakai di top school di 12 negara. Dan ini berbasis kurikulum Indonesia dan juga tersedia dalam bahasa Indonesia gitu ya Pak Tony ya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Dan kita lihat di kolom Q&A ini Pak Tony sudah dari tadi banyak sekali, makanya saya coba interupsi karena ini nanti kita akan berkembang ke pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu audiens yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan lebih jauh, dan apa saja yang mungkin Bapak Ibu audiens di sini penasaran ya dengan apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita yang hebat. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengundang kembali Bapak Riko Gunawan, Bapak Fatkur, dan Bapak Tony Triyono. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman audiens. Silahkan bergabung kembali bersama kami. Baik Bapak Ibu, namun sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin sekali mencoba menggunakan fitur Jelajah Ilmu ini, nanti akan disampaikan permohonan akun, bagaimana cara pengajuan trial akunnya. Ini Bapak Ibu bisa scan QR code atau bisa diakses melalui bit.ly akun trial 27 Mei. Seperti itu, silahkan di screenshot, boleh disimpan dulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik link tersebut setelah sesi acara ini berakhir. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah tidak sabar nih Pak. Pertanyaan pertama ini ditujukan kepada bentar. Oke, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Pertanyaan pertama dari Ibu Laili Safura ditujukan kepada Bapak Riko. Apakah kelebihan dari program Acer for Education dengan program platform lainnya? Monggo Pak Riko bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu Fafa. Bu Laili ya, Safura. Acer for Education ini program edukasi yang kami luncurkan ya. Jadi program yang lengkap dalam arti ini bukan beda dengan Jelajah Ilmu ya. Nanti kalau Jelajah Ilmu kan satu platform pendidikan ya, mungkin supaya lebih jelas. Kalau Acer for Education ini program edukasi untuk sekolah yang Acer luncurkan. Nah, meliputi apa aja tadi yang saya dijelaskan di awal. Jadi meliputi misalnya harga khusus untuk guru dan siswa. Udah gitu juga ada gratis LMS-nya, Jelajah Ilmunya gratis, di pre-install tentunya di bundle di hardware-nya. Kemudian juga ada pro sponsorship-nya. Kemudian juga ada program sertifikasinya. Nah, jadi ini program kalau saya melihat yang istilahnya lengkap lah ya, menyeluruh ya dari Acer. Jadi bukan hanya hardware tapi ada software juga, ada sertifikasinya. Bahkan kami juga mengajak Bapak Ibu guru untuk bergabung di komunitas Guraru.
Jadi banyak hal gitu, bukan cuma satu. Kalau untuk lebih lengkapnya bisa juga nanti kunjungi situs Acer for Education ya. Nanti kami minta panitia tolong di-blast lagi mengenai situs Acer for Education. Ya. Gitu, Ya. Bu Fafa. Ya, baik. Ya. Demikian Bu Laili Safura, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Riko ada 3 paket tadi ya Pak ya? Iya, ya. Paket Edu ya, Plus 3 dan paket Edu. Iya, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Bapak Inyoman Putu Sutirta, SPD MPDH. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Fatkur. Izin bertanya Bapak, apabila telah selesai penilaian akhir semester, apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk bisa mengimplementasikan blended learning di sekolah yang juga bersamaan pada saat itu disibukkan dengan pemeriksaan tes dan pengisian raport? Monggo Pak Fatur. Blended learning itu kan tidak terkait dengan pengisian raport. Pas pengisian raport ya tentu kita tidak bisa ada pembelajaran, dan nanti ya ketika pembelajaran mungkin sudah pembelajaran baru gitu ya, baru kita bisa mulai penting kita terapkan LMS yang kita pilih ya, yang kita gunakan. Ya kalau ketika pemberian raport kan sudah bukan pembelajaran, itu kan hanya memasukkan nilai-nilai aja kan, itu berarti sudah selesai pembelajaran. Jadi ketika sebelum ada penilaian sekarang sudah akhir tahun ya kalau pasti ya nggak bisa blended. Kalau blended pas pembelajaran itu sebelum ada penilaian gitu. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak Fatkur, Bapak Nyoman, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan ketiga dari Ibu Siti Rahmah Lubis, SPD MSI, ditujukan kepada Bapak Riko. Izin bertanya Pak Riko, apakah untuk mengikuti Acer for Education harus instansi sekolah atau bolehkah secara personal? Monggo Bapak. Oke, ya dari Bu Siti ya. Betul, maksudnya harus memang dari sekolah. Jadi kerjasama kami untuk Acer for Education program itu antara kami dengan sekolah, pihak sekolah. Jadi bukan dengan personal atau pribadi, gitu. Iya, gitu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi misalnya Ibu ingin bergabung, berarti Ibu mungkin bisa bergabung dalam satu institusi pendidikan atau sekolah, begitu ya, Ibu? Iya. Disarankan aja. Iya, disarankan seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Tony. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin dikepoin hampir semua peserta nih Pak Tony. Apakah ada biaya untuk jelajah ilmu? Monggo Pak Tony. Waduh, semuanya nanya Bu ya. Tanya-tanya pastinya. Oke, siap. Ya. Baik Bu apa? Tadi dari Pak Mohyasin ya Bu? Mohyasin, iya. Oke, baik. Pak Mohyasin, ada biaya betul untuk penggunaan LMS. Biayanya ini dihitung untuk siswa Pak. Jadi per siswa itu ada biaya 30.000 per siswa per bulan. Nah, untuk guru, orang tua mengakses LMS ini tidak dikenakan biaya. Jadi hanya muridnya saja yang dikenakan Pak. Seperti itu. Nah, tapi mungkin kan dari sekolah juga ingin tahu dulu nih, gimana sih LMS ini bisa ngebantu, gimana sih rasanya menggunakan LMS. Sekolah bisa melakukan trial tanpa harus khawatir dikenakan biaya. Jadi untuk trialnya itu free, Pak Mohyasin. Seperti itu, Bu Papa. Ya, jadi dengan cara tadi pengajuan akun tadi ya Pak ya, kita coba-coba dulu, kita icip-icip dulu, kemudian nanti kalau memang suka, nah bisa kontak lebih lanjut ke Pak Tony atau Pak Riko atau ya dari tim Acer seperti itu Bapak. Betul, karena makanya juga kan gampang, cukup modal browser, nggak perlu beli hardware, nggak perlu investasi server. Cukup minta ngajuin akun, dapat akunnya langsung bisa dicoba, bisa dari handphone, dari notebook, seperti itu Bapak. Oke Pak, baik kita lanjut pertanyaan kelima dari Ibu Selvi Yusnita SPD MPD, ditunjukkan lagi kepada Pak Tony. Nah ini apakah penggunaan LMS ini cocok juga bagi kita para guru mata pelajaran matematika Pak?
saya tambahkan lagi Pak, bagi para guru kejuruan di SMK juga bisa nggak Pak? Nah ini. Kejuruan di SMK ya. Yang pertanyaan Bu Yusita khususnya matematika Pak. Oke, Ibu tadi kasih bonus tambahan pertanyaan dulu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu Selvi Yusnita SPD MPD, terima kasih untuk pertanyaannya. LMS Belajar Ilmu ini sangat cocok sekali Ibu, karena apa? Selama kegiatan belajar mengajarnya itu bisa dilakukan secara digital, pastinya bisa dilakukan di LMS. Lalu kenapa saya bilang sangat cocok sekali? Karena di Jelajah Ilmu ini juga kita bisa menambahkan muatan lokal. Sebagai contoh, di SMK Bu, umpamanya sudah ada aplikasi atau sudah ada konten yang bisa digunakan, sudah ada video digital untuk mengajar ke murid-murid, itu kita tinggal tambahkan saja. Bisa kita upload, atau kalau kontennya tadi umpamanya guru sudah punya konten di Google Cloud, atau guru juga nyambi-nyambi sebagai YouTuber, sudah ada link YouTube-nya untuk berbagi dengan kelas, cukup ditambahkan saja ke Jelajah Ilmu, nggak perlu diupload ulang. Nah, lalu bagaimana dengan matematika? Matematika kan mungkin kita punya aplikasi atau punya sebuah tools untuk menghitung rumus, membuat tulisan tangan menjadi rumus seperti itu ya. Ini juga bisa dilakukan kegiatan ini di LMS seperti itu Bu. Jadi sangat cocok untuk mata pelajaran apapun, di jenjang pendidikan apapun seperti itu Ibu. Oke Pak, terima kasih. Semoga menjawab juga ya buat Bu Yusnita. Iya. Masih ada lagi nih pertanyaan ke-6 dari Bapak Darus Salim. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Fatkur Pak. Pelaksanaan blended learning menuntut strategi yang mumpuni dalam manajemen pembelajaran. Dalam hal ini salah satunya ada peningkatan kompetensi literasi pendidik dan upgrade perangkat keras serta perangkat lunak media pembelajaran TIK. Nah, pertanyaannya nih Pak, 1, bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran siswa di sekolah Bapak setelah diterapkan pembelajaran blended learning? Kemudian yang kedua, upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi guru, mengingat masih banyak guru yang belum melek IT? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa kendala yang paling sulit dihadapi ketika penerapan blended learning ini bagi guru dan siswa? Banyak nih Pak, monggo Pak Fatur. Oke ya, jadi untuk saat ini ya, PJJ atau PDR atau blended itu ada 2 kendala besar ya yang kita hadapi. Pertama itu adalah masalah sarana dan prasarana, gitu ya. Yang kedua masalah SDM ini kesiapan guru dan siswa, gitu ya. Nah, masalah sarana ini tergantung posisi kita, gitu. Kalau mungkin di kota, gitu kan internet itu gampang, koneksi lancar, itu lebih enak, gitu ya. Mungkin ekonomi orang tua sudah banyak yang ke atas, menengah ke atas itu bagus sih, itu masalah sarana ya. Tapi kayak di sekolah saya itu di masalah sarana memang agak terkendala, jadi sekolah jauh dari kota, internet belum ada, gitu ya, itu sarana. Sehingga saya tidak menggunakan blended learning yang model full online, saya mengedepankan yang offline. Jadi LMS-nya LMS offline ya. Kemudian bagaimana ya trik kita untuk meningkatkan kompetensi guru, memang ini perlu kan, karena ini tadi saya bilang bahwa SDM ini juga faktor penting untuk terlaksanaan blended learning, karena ini hal yang baru yang mungkin dulu belum pernah laksanakan. Kalau trik saya ya, saya sering-sering mengadakan workshop ya. Workshop ya kebetulan saya sendiri kan punya kemampuan, jadi saya sendiri yang latih gitu kan. Dan nanti kalau memang tidak ada pelatih dari pihak sekolah ya kita gampang gabung aja di IG, nanti IG banyak pakar itu ya, banyak ahli, ada trainer gitu kan gitu. Dan juga di samping kita mengadakan di sekolah sendiri itu sarankan guru-guru mengikuti diklat di luar gitu ya. Kalau saya itu memang konsen sekali, jadi perhatian sekali ketika ada pelatihan, saya ke guru, bila perlu saya panggil guru itu, saya panggil ke ruang saya dengan itu ini daftar dah gitu kan. Bila perlu saya daftarkan, saya kasih support, pulsa saya tanggung gitu kan, biar dia semangat gitu. Itu saya kalau masalah kompetensi begitu, jadi langsung saya panggil ke ruang kepala sekolah, baru saya panggil khusus, saya kasih linknya itu langsung daftar gitu. Itu teknik saya untuk bagaimana guru-guru
termotivasi. Di samping juga saya kasih apresiasi ya ketika guru itu rajin dia meningkat kompetensi gitu kan, saya kasih motivasi maka saya posting di Facebook, loh ini loh guru saya rajin gitu, itu untuk memotivasi gitu kan. Jadi sekarang bagaimana efeknya setelah kita pakai blended learning, mohon maaf kalau zamannya sekarang masalah ukuran mutu sekarang belum bisa kita ukur ya, namanya darurat gitu ya. Paling yang bisa kita ukur ini aja partisipasi siswa. Jadi kalau masalah mutu belum bisa kita berbicara gitu kan, bagaimana berbicara, orang ibarat porsi makan itu ibaratnya makan dulu makan 3 piring, sekarang hanya 2 piring 1 piring kan, artinya selama dulu mungkin belajar 6 jam ya 3 jam gitu kan, apalagi ini awal-awal. Jadi kalau masalah mutu ya ketika ulangan, karena kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya itu memang jatuh, bukan malah meningkat kan, memang situasinya begini kan gitu. Begitu Bu Wafa. Iya, baik. Iya, betul sekali, permasalahan besar sekali yang memang harus diselesaikan secara bersama-sama ya Pak Fatur ya, dan ini nggak cuma di Lombok Utara Pak, di Bantul juga sama seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan ke-7 dari Bapak Rusli SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Riko. Pak, Assalamualaikum, selamat sore. Rusli dari SMA N1 Teluk Mengkudu bertanya, apakah pihak sekolah harus menjalin kerjasama terlebih dahulu kepada pihak ASER agar bisa mengikuti program ASER for Education, Pak Riko? Ya, betul sekali Pak Rusli ya. Jadi pihak sekolah memang harus kerjasama dulu. Jadi bisa kontak ke tadi ada ya di chat kali ya dengan Ibu Jenny. Nah, itu bisa disampaikan aja bahwa tertarik untuk sekolah tertarik untuk mengikuti program ASER for Education. Begitu Pak Rusli, Bu Fafa. Ya. Baik, terima kasih Pak Riko. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena waktu kita yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Pertanyaan ke-8 dari Ibu Hajah Kartini Haris ditujukan kepada Pak Tony. Bagaimana caranya kalau siswa ingin memanfaatkan fasilitas jelajah ilmu? Apakah harus punya akun khusus? Iya, monggo Pak Tony. Tadi sudah dijelaskan lebih rinci ya, monggo Pak Tony. Ya, baik, terima kasih Bu Bapak. Oke, dari Ibu Hajah Kartini Haris ya. Ya, untuk bisa memanfaatkan jelajah ilmu itu tidak perlu akun khusus Bu. Jadi apabila sekolah ingin membagikan atau ingin siswanya menggunakan, cukup diinformasikan ke kami, nanti kami akan buatkan akunnya. Jadi akun yang tadi dipakai untuk login. Akun itu pasti harus perlu ada, tapi tidak perlu ada akun-akun lain seperti harus punya akun Google, harus punya akun Microsoft, itu tidak diperlukan. Cukup kasih datanya, nama siswanya siapa, nanti kita akan buatkan, kita kasih password default-nya, nanti mereka langsung bisa pakai. Jadi sangat mudah sekali, nggak perlu ada syarat-syarat. Ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Dan di sini juga mungkin hadir Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun manajerial sekolah yang mungkin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa saja produk ASER for Education. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Jenny Sarwosih, tadi sudah ditayangkan di screen. Bapak Ibu bisa bersurat secara elektronik kepada Ibu Jenny melalui jenny.sarwosih@aser.com atau kunjungi websitenya ASER www.aserforeducation.id seperti itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah 120 menit bersama-sama di ruang virtual ini. Ya. Mungkin masih banyak ya yang Bapak Ibu yang penasaran dan sebagainya. Sekali lagi bisa dicoba, Bapak Ibu bisa mengajukan akun trialnya. Kita akhirnya sampai di penghujung acara. Namun sebelum saya berpamitan, mungkin nanti dari pihak ASER ingin menyampaikan nama-nama pemenang yang mendapatkan merchandise eksklusif dari ASER Indonesia. Karena menjadi 20 pendaftar pertama pada acara webinar ini. Dan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan paparan materi yang telah disampaikan oleh para panelis dapat langsung scan QR Code atau kunjungi link yang sudah tampil pada layar.
Ya. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami ingin menyampaikan informasi dari Ikatan Guru Indonesia bahwa Ikatan Guru Indonesia masih dan terus menerima keanggotaan baru. Dipersilahkan Bapak Ibu bisa mengunjungi website IG untuk informasi lebih lanjut di https://www.ig.or.id atau langsung melalui link pendaftaran anggota.ig.or.id/pendaftaran.php. Seperti itu. Insya Allah nanti seperti disampaikan Pak Fatkur tadi bahwa di Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu pendidik dari seluruh Nusantara, kita komitmen pada peningkatan kompetensi guru. Ya, baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk semua panelis pada hari ini, Pak Riko, Pak Fatkur, Pak Tony, dan juga tidak lupa kepada Pak Danang, serta Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pendidikan pada hari ini. Terakhir, sebelum saya menutup acara, saya ingin mengutip Profesor Renat Kasali di bukunya Today is Tomorrow, bahwa hari ini adalah besok, yang itu berarti bahwa pertanda dunia ini semakin lekas, semakin gegas, dan semakin penuh kejutan. Hanya kita yang mau terus berubah dan berbenah yang akan bisa mengikuti arus perkembangan di semua lini kehidupan. Sustaining innovation saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah disruptive innovation dengan mengembangkan produk yang benar-benar berbeda, dengan teknologi yang berbeda, dengan harga yang terjangkau dan bermanfaat, serta dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, mudah-mudahan webinar pada siang hari ini dari Acer for Education ini bisa menjadi satu referensi tentang kebutuhan pendidikan kita pada masa sekarang. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis. Saya Arifah Suryaningsih, berharap Bapak Ibu semua mendapatkan banyak informasi yang berguna dan membangun. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Tetap semangat, stay safe, dan stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.